Pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 Batch 1 akan dilaksanakan hari ini. Ada 3 titik keberangkatan yang akan dimulai dari Jakarta menuju ke Belitung Timur hingga ke Dumai. Kita bergabung dengan Amelia Narasoma dari Dermaga Kolin Lamil Pelabuhan Tanjung Priok. Amel, selamat pagi. Amel, bagaimana jalannya pelepasan pelayaran KRI Dewa Ruci bertajuk Muhibah Budaya Jalur Rempah pada hari ini, Amel? Selamat pagi, Valen. Jalannya pelepasan dari Muhibah Budaya Jalur Rempah atau MBJR 2024 ini pada hari ini berjalan dengan lancar, dan juga Valen tadi sudah dilakukan upacara untuk melakukan pelepasan bagi para peserta yang ini sudah akan dilakukan pada saat ini. Jam 8.30 tadi upacara dilaksanakan, lalu selesai sekitar 15 menit setelahnya dan dilanjutkan dengan pertunjukan kebudayaan. Karena memang di acara Muhibah Budaya ini memang bertajuk budaya, sehingga penampilan yang ditampilkan pada hari ini pun juga berkaitan dengan budaya Indonesia yang luar biasa. Lalu memang setelah pertunjukan budaya digelar, para peserta yang nantinya akan melakukan pelayaran langsung diinstruksikan untuk menaiki kapal, dan juga sekarang sedang melakukan foto bersama, dan selanjutnya nanti akan dilakukan pelayaran oleh para peserta yang kebetulan memang pada kesempatan kali ini ada sekitar 25 peserta umum yang diberangkatkan, dan juga ada 29 laskar rempah yang akan diberangkatkan. Valen dan juga pemirsa, kami mengetahui bahwa memang dalam setiap batch ini sepenuhnya dalam melakukan keberangkatan MBJR di tahun 2024 ini ada sekitar 75 peserta. Namun pada kali ini akan dibagi menjadi 3 batch dengan mempertimbangkan dari angkatan dan juga kapasitas kapal yang akan mengangkut dari peserta dan juga beberapa orang lainnya pada hari ini. Hingga di batch 1 ini hanya akan ada 25 peserta umum, juga tadi saya sebutkan 29 laskar rempah yang akan melakukan keberangkatan di batch 1 dengan 3 titik yang awalnya memang jika dikalkulasikan secara keseluruhan dalam keberangkatan ini nantinya akan ada 7 titik, yaitu akan dimulai dari Jakarta menuju ke Belitung Timur, Dumai, Sabang, Malaka, Tanjung Uban, Lampung, dan juga Jakarta. Namun dalam batch 1 ini keberangkatan akan dilakukan di 3 titik saja, yaitu akan dimulai dari Jakarta menuju ke Belitung Timur, lalu ke Dumai, dan juga kembali lagi ke Jakarta, seperti itu. Lalu memang di pelayaran ini nantinya akan ada 3 batch keberangkatan, namun memang untuk batch selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut mengenai kapan jadwal keberangkatan tersebut akan dilakukan. Namun jika menelisik, ini merupakan keberangkatan ketiga dari MBJR yang sudah dilakukan dari tahun 2022 lalu. Untuk tahun 2022, kegiatan pelayaran ini dilakukan di Indonesia bagian timur, lalu pada tahun 2023 keberangkatan pelayaran ini dilakukan di Indonesia bagian tengah, dan pada tahun ini dilakukan di Indonesia bagian barat. Untuk mengetahui apa saja tujuan dan juga manfaat dari pelayaran yang akan dilakukan pada MBJR pada tahun ini, berikut pernyataan dari Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Irini Dewi Wanti. Adalah tahun ketiga Muhibah Budaya Jalur Rempah. Yang melatar belakangi kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah adalah sebagai salah satu media champion kita dengan melakukan pelayaran dari titik-titik wilayah jalur rempah di Nusantara. Kalau tahun 2022 itu adalah di pelayaran di wilayah Indonesia bagian timur, 2023 bagian tengah, dan tahun 2024 ini kita akan berlayar di wilayah Indonesia bagian barat. Itu. Dan ini semua adalah untuk mengkampanyekan jalur rempah menuju warisan dunia. Setiap titik persinggahan mulai dari Belitung Timur, nanti kemudian ke Dumai, Sabang, kemudian kita singgah ke Malaka di Malaysia, kemudian Tanjung Uban, kemudian Lampung, dan kembali ke Jakarta. Nah, di 7 titik singgah ini banyak aktivitas yang dilakukan. Di antaranya kita akan melakukan berbagai pertemuan ilmiah, baik itu bekerja sama dengan universitas di tiap-tiap daerah, termasuk juga nanti di Malaysia itu dengan Universitas Kebangsaan, kemudian juga perguruan tinggi di Johor dan Malaka, untuk melakukan seminar, kemudian ada FGD, selain itu juga ada pameran, dan juga
persembahan saling tukar kesenian ya di setiap titik tersebut. Gitu. Jadi juga ini sebagai sharing pengetahuan antara komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah beserta seluruh Laskar Rempah dan semua. Valen. Baik, Amel, kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelayaran ini, Amel? Amel? Baik, Valen, dari setiap titik persinggahan ini tidak hanya melakukan pelayaran, namun memang juga ada banyak aktivitas yang akan dilakukan oleh para peserta MBJR 2024 ini, yaitu akan melakukan pertemuan ilmiah dengan berbagai universitas di tiap daerah yang nantinya akan disinggahi, lalu akan ada seminar, forum group discussion, juga ada pameran dan juga persembahan saling tukar kesenian dan juga transfer knowledge dengan komunitas serta Laskar Rempah dari masing-masing daerah. Karena memang tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu lebih banyak serta memperkenalkan lagi mengenai rempah yang akan dibawa sebagai salah satu cagar budaya Indonesia yang akan dijadikan warisan budaya nantinya agar dapat melakukan konektivitas dengan berbagai daerah melalui jalur kemaritiman. Serta juga mengapa pada saat ini melakukan pelayaran menggunakan kapal ataupun KRI Dewa Ruci ini, dikarenakan memang pada tahun 2022 lalu KRI Dewa Ruci ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional selaku kapal legendaris yang tentunya memiliki visi diplomasi negara dan dalam hal ini sangat berkorelasi dengan tujuan dari MBJR 2024. Sekian yang dapat kami sampaikan, Valen, kembali ke studio. Baik, terima kasih Amelia Narasoma untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.